Bu, dan sudah berkasih. Baik, nanti setelah doa pembuka, saya minta Romo Clay untuk tampil ke depan semua ya. Iya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang terkasih, kami bersyukur karena di tahun 2025 ini Engkau memberikan satu rahmat kepada kami sebagai tahun suci, tahun jubilium. Ya Tuhan, ada begitu rahmat yang Tuhan sediakan bagi kami, dan agar kami boleh menimba rahmat itu, malam hari ini kami ingin belajar agar kami dapat memahami tahun jubilium seturut dengan yang diajarkan gereja, bukan dari pikiran kami yang entah sumbernya dari mana. Kami ingin belajar dengan baik dan benar, sehingga kami beroleh rahmat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, semoga kami pun boleh meneruskan apa yang kami pelajari di tempat ini kepada keluarga, kepada saudara-saudari di lingkungan kami, dan siapapun, sehingga mereka pun boleh memiliki pemahaman yang sama tentang tahun jubilium. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita berimbas buat Romo Clay. Saya kasih waktu sampai jam 9 Romo. Bilang besok pagi, boleh. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Senang saya melihat jumlahnya banyak. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Haji dan juga dengan oleh Bu Eka. Jadi malam ini nanti Pak Sunu lebih akan menjelaskan tahun jubilium dari sudut kitab suci, ya, tradisi kitab suci itu. Tapi yang mau saya katakan adalah supaya kita mempersiapkan diri benar-benar kalau tahun ini adalah tahun rahmat. Jadi pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Nanti kalau mau tahun rahmat lagi, tunggu tahun 2033. Masih ada nggak ya? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Kristus lahir di dunia ini, ya. Jadi nunggu, ini yang masih muda-muda pasti. Kita yang sudah senior kita lihat nanti, atau kita melihatnya dari tempat yang lain, ya. Maksudnya apa? Supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang ziarah tahun jubilium ini, ya. Bukan sekedar pokoknya pergi melengkapi 9 gereja, ya. Jadi beberapa tamu yang sudah datang ke sini itu begitu nanti datang gitu ya, doa terus cepat pergi begitu ya. Terus kita tanya, ya nggak punya waktu loh, kita harus menyelesaikan 9 gereja hari ini. Siapa yang mengatakan harus menyelesaikan hari ini 9 gereja? Ini waktunya setahun, bukan berarti bahwa kita harus hari ini itu selesai 9 gereja. Enggak, kita masih waktu punya 12 bulan. Nah, kalau 12 bulan bagi 3 gitu ya. Jadi 3 bulan ini udah 3, ntar 4 bulan lagi 3 lagi, besok 8 bulan lagi 3 lagi. Nah itu kan sudah 9. Jadi tidak berarti bahwa semua orang pikirannya pokoknya ziarah hari ini 9 harus selesai. Tidak. Kalau hanya gitu hanya cek udah gitu, nggak ada maknanya. Maknanya yang orang itu hanya sekedar untuk melengkapi
apa yang dianjurkan, tidak lebih dari itu. Jadi marilah kita hari ini bersama-sama memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ziarah. Saya kemarin tadi malah ngomong sama orang, kita ziarah 9 katedral yuk. Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Labuan Bajo. Itu 9 katedral. Boleh kan? Boleh. Kenapa enggak kita 9 aja? Ya itu terserah Bapak Ibu. Jadi selamat belajar dengan sebaik-baiknya, memahami, punya pemahaman yang baik dan benar, dan apa yang ada di setiap gereja. Ada tradisi di dalam gereja Katolik, ya, tidak tertulis memang, tetapi itu menjadi tradisi. Kalau kita pergi suatu gereja yang baru pertama kali kita masuk, belum pernah kita masuk, kata tradisi kalau kita memohon di situ, maka permohonan kita lebih banyak dikabulkan. Jadi kalau ada gereja-gereja yang belum pernah kita datangi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran para suster, Bapak Ibu, yang malam hari ini akan kita bersama-sama meluruskan atau menambah atau memberikan pemahaman atau menguatkan pemahaman kita yang sudah ada. Itu saja dari saya. Ya, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Wega. Selamat malam. Ya, terima kasih Romo Play. Romo Play ini adalah Romo moderator yang obrak-abrik kita, tim penggerak jubileum. Nah, ini yang mendampingi kita. Bapak Ibu, sekedar informasi saja, nanti jam 8 kita istirahat dan kita ada kolekte. Kolekte itu adalah untuk kita nanti ada snack atau minuman. Gak apa-apa kan ya? Ya, sambil mengisi. Informasi lagi, kita ini dari tim penggerak jubileum, kita sudah ada beberapa tamu yang datang ke gereja kita. Itu ada guide-nya atau yang siap menerima tamu setiap hari. Dan itu guide itu yang menerima tamu adalah dari komunitas Betawi. Jadi mereka standby dari jam 8 pagi sampai siang. Nah, itu dengan pakaian Betawi dan dengan menjual makanan Betawi atau nanti kaos seperti yang saya pakai itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat ngapain tuh ibu-ibu atau bapak Betawi pakai baju Betawi menunggu di depan gereja, itu mereka adalah guide. Jadi yang menerima para tamu. Ya, sekarang kita tampilkan, kita hadirkan pengajar kita yang luar biasa, tidak pernah absen setiap tahun, setiap hari Rabu. Inilah Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ini dia bintang kita. Baik, selamat malam Romo, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Jadi yang akan kita lakukan adalah belajar bersama, bukan pengumuman. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan untuk mendengarkan pengumuman supaya nanti disampaikan di lingkungan, bukan. Tapi kita belajar bersama karena tahun ini praktis kita bisa katakan tahun istimewa. Kalau tadi Romo menyebut tahun rahmat yang berikut, tahun 33, tapi saya khawatir ini tahun jubileum kita yang terakhir. Ya, tidak untuk semua tentu saja ya, tapi Enggak langsung ya. jangan-jangan saya pun saya khawatir di tahun jubileum yang terakhir, jadi saya harus belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik.
Saya mengalami yang sebelumnya, Bapak Ibu juga, tahun jubileum yang tahun 2000. Tapi bisa nggak Bapak Ibu mengingat tahun 2000 ngapain untuk urusan jubileum? Ingat, karena nggak ngapa-ngapain, jadi saya tahu. Ada ya, Rosario. Saya senang karena waktu itu dari kantor saya dapat uang 1 juta. Itu saya ingat baik-baik, karena waktu itu kan pengurangan hutang, 1 orang dikurangi 1 juta. Saya kan belum hutang, jadi saya dikasih 1 juta. Itu saya ingat pelajarannya apa, urusan jubileumnya apa, ya saya belajar tapi lupa. Karena waktu itu memang digunakan sebagai materi karena masuk ke milenium ke-3. Jadi ada diskusinya, ada bicaranya, dan KWI mengerjakannya dengan sungguh-sungguh pada waktu itu. Nah, di kesempatan ini tahun jubileum yang tahun 25 ini, ya kita perlu untuk belajar sungguh-sungguh, karena seperti yang Romo sampaikan tadi, tahun rahmat. Tapi yang seringkali jadi soal, rahmatnya itu enggak kelihatan, rahmatnya itu enggak berasa. Kalau rahmatnya itu seperti yang saya alami tahun 2000, itu pasti lebih banyak lagi yang datang. 1 orang dikasih 1 juta, pinjaman dikurangi 1 juta, itu pasti banyak yang suka. Tapi rahmat yang kita dapatkan dalam tahun Yobel ini, ya tidak langsung bisa dirasakan, tidak kelihatan, tidak tampak wujudnya. Nah kemudian begini, yang akan kita pelajari apa? Malam ini, jadi belajarnya bukan hanya 1 kali ya, kita belajarnya 3 kali pertemuan. Di malam ini kita akan belajar tentang semangat awal dari tahun jubileum ini. Maksudnya begini, Bapak Ibu tahu tahun jubileum yang pertama itu tahun berapa? Sudah lahir belum Bapak Ibu? Tahun 1300. Nah mulainya dari mana nanti kita akan lihat. Semangatnya itu ngambil dari kitab Imamat, dan itu awal yang kita perlu pelajari, semangat dasarnya. Kenapa tahun ini diadakan dan bagaimana mengalaminya dengan penuh syukur dan penuh kegembiraan. Kemudian untuk awal nanti Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu untuk mendengarkan. Bapak Ibu juga bisa cari secara online surat Paus Fransiskus kepada ketua panitia tahun jubileum. Oh ada ketuanya, ya presidennya ada. Malam ini kita akan lihat itu. Kemudian di pertemuan yang berikut, pertemuan yang kedua, kita akan belajar khusus ini dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan tema tahun jubileum ini. Jadi dokumennya bentuknya kayak gini, Bapak Ibu bisa download. Judulnya Spes Non Confundit. Pak Selamat tolong terjemahkan. Jadi dokumen-dokumen dari Vatikan kan biasa dengan bahasa Latin. Nah ini judulnya, judul dokumen khusus untuk tahun jubileum ini. Judulnya ini, Spes itu harapan, non itu tidak, confunded itu tidak, mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Paus Fransiskus mengutip surat kepada jemaat di Roma. Nah dokumen ini dikeluarkan di Roma 9 Mei 2024. Nah judulnya Spes non confundit, Bulla Paus Fransiskus menandai jubileum biasa tahun 2025. Ini di pertemuan berikut kita akan pelajari dokumen ini. Jadi saya tidak akan berimajinasi, berfantasi, mikir sendiri tentang tahun Yubel gitu ya. Tapi kita akan belajar dari
dokumen yang memang dikeluarkan untuk itu. Nah, kemudian satu hal yang oleh pimpinan gereja rupanya sejak lama itu menjadi sesuatu yang memprihatinkan, mengkhawatirkan dia. Itu adalah pemahaman, keyakinan tentang indulgensi. Biarpun kita sering berulang mendengar kata indulgensi, pertanyaan jahatnya, berapa banyak orang Katolik yang kalau disuruh maju tolong jelaskan indulgensi, langsung angkat tangan dan berebut untuk ambil mic. Bapak Ibu boleh ingat-ingat juga, berapa kali Bapak Ibu pernah diskusi tentang indulgensi, mikir sendiri tentang indulgensi, padahal itu yang menjadi hal penting di dalam tahun Yubel ini. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu berkaitan dengan dosa. Orang berdosa itu satu, dia bersalah. Dua, dia punya konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan. Ketika kita menerima pengampunan, berarti dosa kita dihapuskan. Tapi konsekuensi dari dosa masih ada. Bapak Ibu, ini contoh yang saya maksudkan. Ini bukan ajaran saya, ini bukan ide saya. Bahkan untuk menyampaikan yang seperti ini, saya harus belajar banyak. Dan indulgensi itu berkaitan dengan konsekuensi dari dosa yang sudah diampuni. Nah, bagaimana kita memahami yang seperti ini? Nanti Bapak Ibu kita akan belajar satu dokumen lain lagi. Judul dokumennya Doctrina Indulgentiarum. Pernah dengar? Belum. Dokumennya dikeluarkannya tahun 1967. Sekarang tahun 2000. Ada beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan berkaitan dengan indulgensi ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang Katolik yang sepertinya enggak peduli, enggak tahu, enggak paham, ingin tahu pun rasanya kok sulit sekali untuk memahami. Tapi kita perlu untuk mempelajari yang seperti ini. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, 2 November kita berdoa untuk arwah kan? Ya. Apa tujuan kita mendoakan arwah? Seringkali yang kita omongkan dan nomor satu itu adalah supaya dosa-dosanya. Nah, nanti dalam dokumen ini kita akan lihat, kita juga mohon indulgensi untuk mereka yang dipenyucikan. Dosanya sudah diampuni, tapi konsekuensi dosanya masih ada. Nah, konsekuensi dosa ini Bapak Ibu yang seringkali, ya termasuk saya sendiri ya, berani mengatakan seringkali kita nggak ngerti, kita nggak peduli, kita nggak merasakan, akibatnya ya mengabaikan. Padahal ini sesuatu yang bisa dikatakan penting. Dan kalau bicara tentang tahun Yobel, pasti kita harus bicara tentang indulgensi untuk diri sendiri dan indulgensi juga untuk mereka yang dipenyucikan. Nah, di pertemuan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang ini, purgatori dan indulgensi. Nah, kemudian nanti kita harus lihat juga purgatori atau api penyucian. Kalau api penyucian sama api neraka itu lebih panas yang mana? Nah, dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, lalu kita mendengar ungkapan penyucian, api penyucian, ya ada apinya. Itu yang seringkali membuat orang juga bingung. Neraka api, penyucian api, sama-sama api, tapi yang satu dipakai untuk menyucikan,
yang lain dipakai untuk menghukum gitu ya. Nah, kita juga perlu klarifikasi tentang yang seperti ini. Jangan begini. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Sekarang begini. Banyak orang Katolik percaya bahwa semua orang Katolik kalau mati ke penyucian dulu. Tapi kalau ditanya sumber untuk mengatakan itu mana, saya khawatir nggak nemu. Jadi setiap orang Katolik kalau mati pasti ke penyucian dulu. Banyak yang berkata begitu, banyak yang berpikir begitu. Tapi kalau ditanya sumbernya mana untuk mengatakan itu, saya tidak yakin Bapak Ibu bisa menemukan. Nah, kemudian yang berikutnya, memandang penyucian itu nyaman. Enggak apa-apa berdosa, toh nanti aja Indonesia. Kalau itu yang dipikirkan, stop, berhenti untuk mendoakan arwah. Ngapain mendoakan arwah kalau di penyucian itu pada nyaman, enak? Kalau orang memandang rendah penyucian, nanti dampak berikutnya adalah memandang rendah dosa. Memandang ringan dosa, ini yang menjadi sangat serius. Sehingga kalau orang mengatakan enggak apa-apa berdosa, toh ada penyucian kok. Ini pasti belum pernah ngalami penyucian kalau ngomong kayak gini. Ya semua juga belum kok. Tapi kalau orang mengatakan pasti penyucian dulu, akan ketemu persoalan. Sumber untuk mengatakan itu apa? Satu. Yang kedua, berpikir kalau di penyucian itu nyaman, enak. Kalau di penyucian itu nyaman dan enak, kita nggak perlu mendoakan mereka. Nyatanya kita mendoakan mereka. Nah, kemudian nanti kita perlu lihat kalau begitu apa yang dimaksudkan. Atau begini, kalau Bapak Ibu pengen penyucian dulu atau langsung ke surga? Langsung. Kalau masih ada yang menjawab pengen ke penyucian dulu, nah itu contoh, itu ngomong kayak gitu, yakin kayak gitu, itu sumbernya dari mana? Nggak bisa lagi Bapak Ibu kita sekarang mengatakan katanya atau pokoknya. Seringkali kalau begitu itu yang apa nyebutnya ya, yang jadi acuan itu adalah orang yang dalam tanda kutip dituakan. Bicara nggak pakai sumber, nggak apa-apa. Yang penting orang ini dianggap paham, dianggap tahu. Tetapi ketika kita belajar tentang iman Katolik di dalam gereja, nggak bisa kita mendasarkan diri kepada keyakinan atau pendapat orang. Kita perlu belajar sungguh-sungguh apa yang dikatakan di dalam ajaran gereja. Nah, selain doktrina indulgensiarum, nanti kita juga akan lihat di sana sini katekismus gereja Katolik. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan ini ya, surat Paus Fransiskus kepada Monsignor Rino Fisichella, Presiden Dewan Kepausan untuk Evangelisasi Baru bagi tahun Jubileum 2025. Ya. Kemudian ini yang menerjemahkan surat ini dari bahasa Inggris terjemahannya ya. Oh, ini Romo Agustinus Tri Budi Utomo. Ada yang kenal? Saya khawatir Bapak Ibu pernah lihat fotonya karena beliau sekarang jadi uskup Surabaya. Jadi surat ini yang menerjemahkan uskup Surabaya. Ya. Jadi suratnya bukan untuk kita, tapi suratnya untuk ketua panitia tadi ya. Tapi ada hal-hal yang memang kita perlu pelajari. Kepada saudaraku Monsignor Rino Fisichella, Jubileum selalu menjadi suatu peristiwa besar dalam kehidupan gereja yang sangat signifikan secara rohani, gerejawi, dan sosial. Sejak tahun 1300 ketika Paus Bonifacius VIII menetapkan tahun suci pertama yang pada awalnya dirayakan setiap 100 tahun, kemudian mengikuti contoh Alkitab,
setiap 50 tahun, dan akhirnya setiap 25 tahun. Umat Allah yang suci dan setia telah mengalami perayaan ini sebagai karunia khusus dari rahmat yang ditandai oleh pengampunan dosa dan khususnya oleh indulgensi yang merupakan ungkapan penuh belas kasihan Allah. Kaum beriman seringkali pada akhir peziarahan yang panjang mengikuti kekayaan tradisi rohani gereja dengan melewati pintu suci dan menghormati relikwi Santo Petrus dan Santo Paulus yang disimpan dalam basilika di Roma. Selama berapa abad, jutaan pelancong telah melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci ini, menjadi saksi hidup bagi iman yang dianut di setiap zaman. Jubileum Agung tahun 2000 membawa gereja kepada milenium ketiga sejarahnya. Santo Yohanes Paulus II telah lama menantikan dan sangat menantikan peristiwa tersebut dengan harapan bahwa semua orang Kristen meninggalkan sejarah perpecahan mereka dapat merayakan bersama peringatan 2000 tahun kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Sekarang, ketika 25 tahun pertama abad baru ini hampir berakhir, kita dipanggil untuk memasuki musim persiapan yang dapat memungkinkan umat Kristen merasakan tahun kudus dalam segala kekayaan pastoralnya. Langkah penting dalam perjalanan ini telah diambil dengan perayaan Jubileum luar biasa belas kasih yang memungkinkan kita menghargai kembali kekuatan dan kelembutan cinta Allah Bapa untuk menjadi saksi. Nah, saya akan kutipkan alinea yang lain karena sesudah itu Bapak Paus menyinggung tentang COVID. Kita harus memupuk api harapan yang telah diberikan kepada kita dan membantu semua orang mendapatkan kekuatan dan keyakinan baru dengan melihat ke masa depan dengan semangat terbuka, hati yang percaya, dan pandangan yang jauh. Jubileum yang akan datang dapat membantu dalam mengembalikan iklim harapan dan kepercayaan sebagai prakondisi untuk pembaruan dan kelahiran kembali yang sangat kita harapkan. Itulah sebabnya saya telah memilih moto Jubileum ini, Peziarah Harapan. Jadi ini moto dari tahun Jubileum ini, Peziarah Harapan. Maka kemudian tadi Romo itu bicara tentang urusan ziarah tadi. Bahkan ziarah pun kita perlu perhatikan, kita pelajari ya. Bapak Ibu masih berziarah apa? Ziarah apa ziarah? Ziarah. Itu dua hal yang berbeda kan. Kalau ziarah itu senangnya di mana? Nah, kita pun ternyata perlu belajar tentang ziarah ini ya. Ini akan menjadi kenyataan jika kita mampu mendapatkan kembali rasa persaudaraan universal dan menolak untuk mengabaikan tragedi kemiskinan yang mencegah jutaan pria, wanita, pemuda, dan anak-anak hidup dengan cara yang pantas untuk martabat manusia itu. Jadi perhatian kepada ya saudara-saudara yang miskin tetap mendapatkan perhatian di sini ya. Nah, kemudian di sini saya memikirkan terutama banyak pengungsi yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Semoga suara-suara orang miskin terdengar sepanjang persiapan kita menuju Jubileum yang dimaksudkan untuk mengembalikan akses ke buah hasil bumi bagi semua orang seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, ini Paus mengutip ini kitab Imamat. Sabat tanah akan memberikan makan bagi kamu, bagi dirimu sendiri dan bagi budak laki-laki dan perempuan,
dan bagi buruhmu dan bagi orang asing yang tinggal bersama, bahkan untuk ternakmu dan untuk binatang-binatang yang ada di tanahmu, seluruh hasilnya akan menjadi makanan. Nanti kita akan lihat tahun Yubel yang di kitab Imamat yang praktis menjadi sumber dari perayaan tahun Yubel ini ya. Kemudian dimensi rohani Yubelium yang memanggil kepada pertobatan juga seharusnya mencakup aspek-aspek mendasar dari kehidupan kita dalam masyarakat sebagai bagian dari kesatuan yang koheren. Dalam pemahaman bahwa kita semua adalah peziarah di bumi yang Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk mengolah dan menjaganya. Semoga kita tidak pernah gagal sepanjang perjalanan kita untuk mengkontemplasikan ciptaan dan merawat rumah kita bersama. Inilah harapan saya bahwa tahun Yubelium yang akan datang akan dirayakan dan dialami dengan tujuan itu juga. Semakin banyak pria dan wanita termasuk banyak pemuda dan anak-anak telah menyadari bahwa merawat ciptaan adalah ungkapan penting dari iman kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada kehendak. Nah, Paulus selain memberikan perhatian kepada orang miskin, juga memberi perhatian kepada ini, merawat bumi. Jadi kalau ngomong kayak gini saya jadi sedih sebenarnya. Bapak Ibu, selama tinggal di kampung sawah, ingat berapa situ, berapa danau, berapa situ yang rawa yang ada di kampung ini? Nggak pernah lihat? Berarti baru datang ya? Tanya sama yang sudah lama atau yang memang tinggal di sini, dulu ada berapa? Puluhan ratusan. Kemudian di belakang rumah saya ini sawah. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, antara alam yang harus dirawat, tapi kebutuhan untuk tempat untuk tinggal. Ini kan dua hal yang bisa dikatakan sangat sulit untuk didamaikan ya. Di satu sisi manusianya perlu tanah, perlu tempat untuk tinggal. Di sisi yang lain seruannya jaga alam. Kampung sawah, mana sawahnya? Kampung rumah. Masih ada di belakang rumah saya, masih ada sawah. Tinggal sisa sedikit. Tapi kemudian itu tadi di satu sisi sawah, alam gitu ya, tapi di sisi yang lain, nah, kita kan juga perlu tempat untuk tinggal. Nah, lanjut dulu. Sekarang ini sesuai dengan kebiasaan yang akan dikeluarkan tepat pada waktunya, berisi panduan-panduan yang diperlukan untuk merayakan Yubelium tahun 25. Ini tadi yang saya sebut bulan tadi. Dalam waktu persiapan ini saya sangat mengharapkan agar kita mempersembahkan tahun 24 sebelum peristiwa Yubelium untuk simfoni doa. Nah, kita perhatikan tentang doa. Doa di atas segalanya memperbarui keinginan kita untuk berada di hadapan Tuhan dan untuk mendengarkannya dan menyembahnya. Doa juga untuk bersyukur kepada Allah atas banyak anugerah cintanya bagi kita dan memuji karyanya dalam cinta yang memanggil semua orang untuk menghormatinya dan mengambil tindakan konkret dan bertanggung jawab untuk melindunginya. Doa sebagai ungkapan kesatuan hati dan jiwa yang kemudian diterjemahkan menjadi solidaritas dan berbagi roti kita sehari-hari. Ini Paus orang Eropa ya, jadi baginya bagi roti. Kalau Bapak Ibu kita disuruh bagi roti. Nomor 1 saya harus belanja dulu. Nanti yang dikasih roti, kalau makan roti kenyang apa enggak? Harusnya roti plus nasi padang itu baru kenyang. Nah, ini Paus memberi perhatian kepada ini loh, doa yang kemudian diterjemahkan, diungkapkan
dengan belas kasih kepada sesama. Doa yang memungkinkan setiap pria dan wanita di dunia ini untuk berpaling kepada Tuhan yang satu dan menyatakan kepadanya apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Doa sebagai jalan kerajaan menuju kekudusan yang memungkinkan kita untuk menjadi kontemplatif bahkan di tengah-tengah aktivitas. Singkatnya, semoga menjadi tahun doa yang intens di mana hati terbuka untuk menerima limpahan kasih karunia Allah dan menjadikan Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus kepada kita sebagai program kehidupan dari masing-masing muridnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Paus. Jadi poin yang berikutnya yang kita barusan lihat berkaitan dengan doa. Lalu menyebut tentang doa itu jalan kekudusan. Bapak Ibu pengen jadi kudus apa? Pernah nggak mengatakan mustahil saya kudus? Terus Bapak Ibu mengucapkan aku percayakan Roh Kudus terus? Itu bohong berarti ya. Kenapa? Gereja itu apa? Gereja itu apa? Persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Kita anggotanya. Jadi persekutuannya kudus, anggotanya enggak gitu. Ini persekutuan atau gerombolan? Persekutuan. Doa menjadi jalan kekudusan. Nggak bisa Bapak Ibu kita menolak atau menyangkal, tidak ingin, tidak bisa jadi kudus. Bapak Ibu juga bisa mengingat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kalau nggak kudus, gimana caranya bisa masuk surga? Loh lihat, Allah itu kudus, bagaimana bisa orang yang nggak kudus masuk ke surga? Nah, selama tahun Yobel ini nanti kita belajar, kita melakukan apa yang disampaikan oleh para pemimpin gereja ini. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan lihat awal dari semuanya. Itu kita lihat di kitab Imamat bab 25. Imamat bab 25. Sebelumnya begini, Bapak Ibu sudah biasa mendengar hari Sabat kan? Hari Sabat itu hari ke berapa? Hari ke-7. Kalau sekarang itu hari Sabtu. Hari pertama itu Minggu. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu para perempuan pergi ke kubur Yesus. Itu Senin. Itu kan Minggu. Hari pertama itu Minggu, hari ke-7 itu Sabat. Bapak Ibu perhatikan konsonannya. Sabtu konsonannya S, B, T. Sabat sama tuh. Sabtu SBT, Sabat SBT. Ya memang dari kata itu. Sabtu ya memang dari Sabat. Nah sekarang kita lihat ya, ada hari Sabat, hari ke-7,
dan ada tahun Sabat yang disebut di sini. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Tanah juga harus istirahat. Kata Sabat itu artinya berhenti. Jadi kata-kata Sabat itu artinya memang berhenti, istirahat. Nah, kalau hari Sabtu, hari ke-7, manusia istirahat. Yang disebut di ayat ini tadi, orang Israel ketika masuk Kanaan kan jadi petani semua, mengolah tanah. Nah, tanah mereka juga harus istirahat di tahun ke-7. Lihat ayat berikutnya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Apa itu Sabat? Masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat ini haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, orang upahan dan orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanan. 6 tahun tanah diolah. Gini, mereka nggak tanam padi ya orang Israel, tapi tanam gandum. Mereka nggak tanam pepaya, tapi mereka tanam anggur. Mereka nggak punya pohon kelapa, tapi minyak mereka dapatkan dari zaitun. Lalu ya, itu mereka mengolah tanah dengan menanam ini gandum, kemudian zaitun, anggur untuk pakaian rami. Lalu yang Bapak Ibu bisa nikmati dan mereka di Israel pun menikmati juga, itu buah delima. Pernah makan delima kan? Nah, itu ada di sana kalau delima. Tapi kalau yang buah-buah tropis yang nggak ada. Nah, 6 tahun mereka merawat tanah, mengolah tanah, mendapatkan hasil. Tapi tahun ke-7 mereka nggak boleh mengolah tanah. Biarkan apa yang di tanah itu tumbuh begitu saja. Nggak boleh diolah, nggak boleh dirawat, biarkan saja. Tapi tanah tetap mengeluarkan hasil, anggur tetap berbuah, zaitun tetap berbuah. Ambil itu, makan dari situ. Orang-orang yang kerja padamu juga kasih makan dari situ. Ternakmu juga kasih makan dari yang tumbuh di tanah. Itu tahun Sabat. Nah, sekarang ayat 8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Berarti 7 kali 7, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Sangkakala dalam bahasa Ibrani ada 2 kata untuk trompet ini.
yang biasa sering kita dengar shofar, S-O-F-A-R. Trompetnya bukan seperti trompet tahun baru, tapi trompetnya dibuat dari tanduk domba atau tanduk sapi. Itu tanduknya ada yang sampai muter-muter itu. Kemudian kata lain yang digunakan untuk menyebut trompet itu adalah yobel. Jadi awal perayaan tahun yobel itu ditiup sangkakala, ditiup trompet. Karena yang ditiup itu adalah yobel, maka tahunnya disebut tahun yobel. Saya nyoba niup nggak bisa-bisa sampai sekarang. Saya beli trompet dari tanduk domba. Karena kalau yang tanduk sapi bisa muter itu panjang sekali, mahal sekali juga. Dan nanti kalau lewat negeri tertentu nggak boleh dibawa katanya. Kalau ketahuan bawa shofar atau yubel. Jadi nggak semua orang bisa. Tapi kalau bapak ibu mau nyoba, nyarinya di mana ya? Di museum yang di Jakarta Utara itu ada. Di kantor saya ada satu tapi cuma kecil. Jadi, itu yang menjadi tanda. Begini, Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika ini, kalau kamu memberi sedekah, tangan kiri jangan sampai tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jangan sampai kamu mencanangkannya. Canang itu apa? Canang itu gong kecil atau kalau bahasa Jawanya bendi. Kalau di zaman kuno ini dipukul, petugas kerajaan datang, mukul canang, orang datang baru ngasih pengumuman. Itu bukan terjemahan. Jadi kalau kamu memberi sedekah aslinya, jangan tiup trompet. Jangan memberi sedekah lalu kamu memberi pengumuman supaya orang tahu, maksudnya begitu. Nah, kata yubel, trompet juga muncul di dalam ajaran Yesus itu. Nah, balik ke ini Imamat 25. Jadi tiupan sangkakala menandai tahun ini. Nah, kemudian ayat 10. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Itu harus menjadi tahun yobel bagi. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum. Jadi tahun yobel, tahun ke-50. Kenapa dinamai yobel? Karena awal tahun ditandai dengan peniupan yobel tadi ya. Nah, apa yang terjadi di tahun yobel? Tadi saya sebut satu, tapi kita lanjut dulu. 11. Tahun yang ke-50 harus menjadi tahun yobel bagimu, jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirandingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah milik. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Nah, ini mulai pusing. Makin besar jumlah tahun, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang
dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut kepada Allahmu, sebab aku Tuhan Allahmu. Maksudnya gini, Bapak Ibu, sertifikat di rumah aman? Aman. Ketika kita sekarang jual beli tanah, berarti ada peralihan hak milik kan ya. Dan sertifikat itu bukti kalau saya memiliki tanah itu. Dan sampai kapanpun itu tetap tanah saya selama tidak menjual. Tapi orang Yahudi di zaman kuno enggak begitu. Jadi kalau pembeliannya bukan status hak milik, tapi hanya hak guna. Hak guna. Jadi saya jual tanah gitu ya. Nanti tunggu tahun Yobel, maka tanah itu akan dikembalikan, harus dikembalikan kepada saya. Dan harga jualnya bukan per meter persegi, jadi masih berapa kali panen. Nah itu yang harus dibayarkan. Atau bisa juga ini yang disampaikan di dalam teks, saya sudah membeli tanahmu, aku sudah memanen banyak dari tanahmu. Nah sebanyak jumlah panen itulah aku bayarkan kepada. Tapi nggak usah bingung dengan itu ya. Nanti toh itu Bapakku jelaskan ke pegadaian jika mereka nggak ngerti. Dan ini kita perlu perhatikan, pada tahun Yobel setiap orang pulang kembali ke tanahnya sendiri. Tanah yang dijual akan dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga pemilik tanah tinggal di tanahnya sendiri. Itu yang istimewa di tahun Yobel. Orang yang tadinya jual tanah akan dikembalikan kepada kita. Dan dengan cara seperti itu mereka akan gembira. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya, Bapak Ibu punya tanah 1000 meter, jual, dikembalikan lagi. Senangnya seperti apa? Itu pasti lebih senang daripada minum teh. Tapi teh tetap harus diminum kalau sudah disiapkan. Silahkan, silakan. Baik, kita lanjut dulu. Sekarang silakan ke Imamat 25 ayat 29. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tunggu dulu. Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Nah, kita lihat, ini prinsip yang umum
kita temukan di sini ya, di tahun Yubel, rumah yang dijual juga harus dikembalikan kepada pemilik. Jadi kalau pakai bahasa propaganda, siap menyambut tahun Yubel, gitu. Siap sabar rumahnya gitu. Kemudian kita lihat selanjutnya ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allah. Ini larangan untuk mengambil bunga atau riba. Kalau menurut teks ini, bunga itu untuk pinjaman uang, riba itu untuk pinjaman barang. Yang ini udah gak pernah kita lakukan. Bapak Ibu ada yang masih minjem beras? Loh, tapi kalau dulu di desa begitu kan? Di panci. Pinjem beras, pinjem jagung, pinjem benih. Ya. Nah, orang yang meminjam itu kalau di zaman dulu ya, tidak ada orang meminjam untuk modal usaha, enggak ada. Orang yang meminjam, entah pinjam uang, entah pinjam bahan makanan, itu karena memang sedang nggak bisa makan, maka minjam. Jadi bukan pinjam uang untuk modal usaha, nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesusahan, bantu dia, pinjami dia, tapi jangan ngambil bunga. Itu cara menolong orang miskin. Bapak Ibu pernah menikmati indahnya pinjaman? Ya, kalau yang nggak pernah mengalami kesulitan keuangan ya puji Tuhan. Bayangkan kita sudah memerlukan uang, lalu ada yang menawarkan, ini pakai uangku dulu. Itu yang saya maksudkan indahnya pinjaman. Begitu maksudnya. Apalagi setelah saya mau mengembalikan ternyata Nggak usah. Wah, itu lebih indah lagi ya. Masih ketemu orang sebaik itu? Masih banyak di depan saya ini banyak. Enggak, saya nggak mau minjem loh, saya kawan. Enggak, Bapak Ibu bisa melakukan yang sama dengan yang disampaikan ini. Kalaupun ngasih pinjaman dan harus mengembalikan, ya tidak apa-apa, tapi jangan apa kalau dalam teks tadi? Nah, riba. Nah, kemudian berikutnya 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di rumahmu sampai kepada tahun Yubel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Loh, sekarang begini, Bapak Ibu, ini nggak terjadi ya sekarang. Tapi di zaman Yesus masih terjadi. Kalau ada orang
meminjam uang gitu ya. Pinjamannya itu berguna. Kemudian kalau belum juga diangsur, belum juga dilunasi, bisa terjadi kan bunga jadi pokok. Itu masih berlaku nggak sekarang? Nah, kemudian begini, di zaman kuno, di Israel zaman dulu ya, orang itu meminjam uang atau pinjam bahan makanan tadi ya, ketika mereka gagal panen misalnya, lalu nggak punya makanan, mereka harus tetap makan, tapi nggak ada, minjam. Harapannya nanti panen berikutnya mereka bisa mengembalikan. Tapi ternyata kalau panen gagal lagi, maka kemudian tertunda pembayaran, maka utang menjadi jauh lebih banyak. Kalau orang yang meminjam uang itu tidak bisa mengembalikannya, maka yang meminjamkan uang bisa ngambil, merampas rumah, merampas ladang. Itu nggak cukup, maka kemudian yang bisa terjadi, istri sama anak-anak juga akan dirampas. Untuk apa? Bayar utang. Dijadikan budak. Lumayan loh itu dijual. Jadi istri, anak-anak bisa dijual untuk jadi budak. Bapak Ibu, di Perjanjian Baru ingat ada perumpamaan Yesus tentang ini, pengampunan. Anak, istri jual untuk bayar utang. Kalau itu juga belum cukup, maka yang minjem duit tadi juga akan diambil, dijual jadi budak. Itu hal yang biasa terjadi rupanya di zaman kuno. Nah, di dalam kitab Imamat bab 25 ini tadi diingatkan, kalau ada orang Israel, sesama orang Israel ya, ini terpaksa meminjam tapi nggak bisa mengembalikan, kemudian dia malah menyerahkan diri jadi budak, maka peringatannya jangan perlakukan dia sebagai budak, jangan jual dia sebagai budak. Terus apa yang harus dilakukan? Biarkan orang ini tinggal di rumahmu, bekerja untukmu sampai datangnya tahun Yubel. Nanti kalau tahun Yubel tiba, pulang dia. Jadi kan tanah, rumah yang dijual kan kembali ke pemilik awal kan. Nah, orang yang dijual jadi budak juga akan kembali ke rumah mereka. Ini senengnya kayak gitu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 47. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antaramu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni orang di antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Ini kasus yang berbeda, tetapi sekalian kita lihat ini. Tanah Israel, lalu ada orang asing datang ke tanah Israel, berusaha, bekerja, lalu jadi orang mampu. Lalu ada orang Israel utang sama dia sampai menyerahkan diri jadi budak. Maka saudara dari orang yang menyerahkan diri sebagai budak itu harus menebus. Menebus itu apa ya? Bapakku pernah jadi penebus belum? Sebenarnya pakai pegadaian. Itu arah Pondok Gede sebelah kiri jalan itu banyak terjadi penebusan di sini. Di Pegadaian kita menebus.
Di apotek? Terus. Menebus budak. Nah, kalau menebus budak itu artinya menyerahkan sejumlah uang supaya budak ini merdeka, jadi orang bebas lagi. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita kenakan pada Yesus, yang kita sebut sebagai penebus. Ingat, penebus kita, bukan penebus dosa. Ingat itu kan? Kalau nggak ingat, ulang lagi nyanyian pujian Paskah. Kemudian 50, bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tertinggal sampai tahun Yobel sedikit lagi, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itu. Ia harus membayar uang tebusan dirinya. Saudaranya menebus dia, habis itu dia harus mengembalikan yang jadi budak. Jadi kita ketemu pada prinsipnya, orang yang menjadi budak terutama karena utang, pada tahun Yobel dia kembali menjadi orang merdeka. Tanah, rumah, budak. Ini kegembiraan tahun Yobel menjadi tahun yang bisa jadi ditunggu-tunggu. Tapi di antara orang-orang itu zaman kuno ada yang jahat ya? Ada juga. Ini ngapain beli tanah bentar lagi Yobel? Ngapain pinjemin orang itu duit? Nanti bentar lagi Yobel nggak balik nanti duit saya. Ada yang begitu, tapi saya tidak mendiskusikannya lebih lanjut. Nah, kemudian urusannya apa dengan tahun Yobel di dalam gereja Katolik? Bapak Ibu ingat nama Paus Bonifasius ke-8. Tidak disebut santo ya. Tidak semua paus itu santo ya. Jadi Paus Bonifasius ke-8 itu yang bisa dikatakan pertama kali mengumumkan tahun Yobel di dalam gereja Katolik. Inspirasinya diambil dari kitab ulangan ini tuh, kitab imamat ini tuh, tahun pembebasan utang, pembebasan budak. Nah kemudian mulai diadakan, tadi sudah kita lihat dalam surat Paus, tahun 1300. Nah yang diambil oleh Paus Bonifasius tadi itu bukan soal pembebasan dari perbudakan, bukan dari utang, tapi Paus memikirkan, dan kemudian itu dilakukan di dalam gereja Katolik, hal yang bisa dikatakan jauh lebih mahal karena menyangkut keselamatan jiwa. Saya baca lagi. Sejak tahun 1300, ketika Paus Bonifasius 8 menetapkan tahun suci pertama, yang pada awalnya dirayakan setiap 100 tahun kemudian mengikuti contoh Alkitab. Jadi yang kedua mengikuti contoh Alkitab setiap 50 tahun. Ini yang ambil dari kitab imamat ini tadi ya. Dan akhirnya setiap 25 tahun. Nah yang ini ngikutin siapa? 100 tahun kita nggak tahu sumbernya atau dasarnya. Yang 25 tahun juga tidak disampaikan dasarnya apa. Yang 50 tahun mengikuti kitab imamat. Nah kemudian menetapkan tahun suci pertama. Umat Allah yang suci dan setia telah mengalami perayaan ini sebagai karunia khusus dari rahmat yang ditandai oleh pengampunan dosa dan khususnya oleh indulgensi yang merupakan ungkapan penuh belas kasihan Allah. Jadi ini bukan pembebasan
hutang tadi ya, tapi pembebasan dari hukuman istilahnya beda-beda, tapi macam-macam. Hukuman atas dosa, konsekuensi atas dosa, siksa atas dosa, dan sisa dosa. Tapi maksudnya begini, Bapak Ibu silahkan ingat ya, saya beri contoh yang sebaliknya tadi. Bapak Ibu pernah disakitin orang? Sering, kesian. Nah, sekarang begini, ketika Bapak Ibu disakiti orang, lalu orang itu minta maaf, ya, atau ada yang setelah menyakiti terus minta maaf, ya, Bapak Ibu sudah memaafkan orang itu, tapi hati masih sakit apa? Kalau ingat kejadian itu masih nangis. Nah, saya bicara sekali lagi dari sisi yang sebaliknya ya. Orang itu, saya sudah mengampuni ke orang itu, saya sudah mengampuni, tapi sakit hati saya masih. Sebaliknya, saya berdosa kepada orang lain. Saya ambil contoh yang ekstrim biar gampang. Saya bunuh orang. Saya bunuh orang. Lalu keluarganya mengampuni saya. Tapi orang yang saya bunuh itu kan tetap mati. Dan orang masih jengkel, masih benci, masih marah kepada saya. Dan seharusnya saya menanggung kehidupan dari keluarga yang ditinggalkan. Ya sudah mengampuni, sudah. Saya sudah diampuni, sudah. Tapi saya punya konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan. Mau yang lebih ekstrem lagi, seorang laki-laki, seorang suami selingkuh sampai punya anak. Ini kan contoh yang ekstrem supaya gampang diingat aja. Nggak usah sharing, nggak usah. Istrinya mengampuni, memaafkan. Orang yang diselingkuhi dan punya anak itu memaafkan, dia memaafkan. Tapi anaknya udah lahir kan? Ya terus? Itu kan konsekuensinya adalah orang itu harus menghidupi. Itu konsekuensi dari kesalahan, konsekuensi dari dosa. Nah, setiap dosa sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau orang sudah berdosa, lalu bertobat, lalu mohon ampun dan sudah diampuni, konsekuensi dosanya belum hilang. Saya pakai istilah yang lebih gampang. Setiap dosa yang kita lakukan itu menodai jiwa. Itu lebih gampang. Jiwanya jadi kotor. Saya sudah bertobat, saya sudah diampuni, tapi noda karena dosa di jiwa saya masih tetap ada. Dan ini yang harus dibersihkan. Jiwa harus dibersihkan. Pembersihannya bisa terjadi di dunia, bisa jadi pembersihannya terjadi di dunia yang akan datang, dan kita menyebutnya purgatorium, penyucian. Nah, kemudian begini, untuk ilustrasi, bagaimana membersihkan jiwa yang kotor karena dosa. Macam-macam cara. Dan satu hal yang nanti saya ajak kita semua diskusikannya sungguh-sungguh, salah satunya itu adalah menanggung penderitaan yang kita alami di dunia. Menerima, menanggung dengan tenang, nggak komplain, nggak marah sama Tuhan. Ini nanti kita akan diskusikan. Kita akan buka dokumennya supaya ini bukan omongan saya, bukan ajaran saya. Jadi menanggung penderitaan selama di dunia. Itu salah satu cara yang ditunjukkan di dalam gereja untuk membersihkan jiwa.
Caranya begitu. Bapak Ibu masih ingat kapan terakhir menderita? Ya, reaksi wajar ketika orang menderita. Pertama kali awal-awal mengalami penderitaan, reaksi wajarnya gimana pertama? Nangis, marah. Bisa marah orang menderita malah marah? Bisa. Nyalain orang? Ketika orang berdosa, ketika orang menderita, mungkin nggak langsung terima. Nyalain orang, siapa yang salah? Bukan kamu, tapi kamu gitu. Nah, yang salah menyebut, yang salah banyak. Kemudian yang lain lagi pernah nyalain Tuhan. Nah, salah satu cara untuk menghapus sisa konsekuensi hukuman atas dosa yang ditunjukkan di dalam katekismus begitu. Yang lain lagi, nah sekarang begini ya, Bapak Ibu, ini ilustrasi yang sering kali saya gunakan, jadi entah mungkin Bapak Ibu berulang kali juga mendengarkan. Bapak Ibu bayangkan, jangan dikomplain ya, tapi gambarannya ya, kain kotor, kapas kotor, noda kena tinta. Bapak Ibu kemudian bayangkan air bening mengalir, kain kotor, kapas kotor taruh di situ. Lama kelamaan kain itu, kapas itu akan bersih. Ketika orang mau membersihkan jiwanya dari noda dosa, maka yang harus dilakukan berlaku seperti itu dengan cara sering terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itulah yang seperti aliran air yang bersih itu, dan saya adalah jiwa yang seperti kain yang kotor. Kemudian nanti akan ketemu macam-macam cara, tapi ini ilustrasi. Nah sekarang begini saja, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, Bapak Ibu waktu itu berdoa tanpa modus. Pernah kan ya? Masa? Enggak pernah. Berdoa semata-mata karena Bapak Ibu senang berada bersama Tuhan. Jadi kalau rosario nggak pakai intensi, berdoa aja senang. Ya. Berdoa apa, mau meditasi, mau berdoa apapun, saya nggak pengen apa-apa, tapi saya cuma mau senang bersama dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan berdoa permohonan salah, bukan. Ada macam-macam doa di dalam gereja Katolik, dan yang saya minta tolong Bapak Ibu ingat, yang berdoa tanpa permohonan apapun, hanya karena saya senang berada bersama dengan Tuhan. Ingat-ingat itu, dan Bapak Ibu, suasana itulah yang bisa disebut salah satu cara pembersihan jiwa. Bukan saya yang membersihkan jiwa saya, tapi ketika saya berdoa bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang membersihkan jiwa saya. Nah, indulgensi itu adalah penghapusan hukuman atas dosa yang sudah diampuni. Bapak Ibu ini sudah ngaku dosa, sudah diampuni. Nah, sisa siksa, hukuman, konsekuensi atas dosa itu masih ada. Dan sekali lagi yang tadi saya sampaikan, pembersihannya dilakukan dengan menanggung penderitaan dengan tulus, dengan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau ini gereja punya cara yang lain untuk membersihkan ini hukuman dosa, itu yang disebut indulgensi. Jadi tahun Yubileo itu menjadi tahun rahmat berkaitan dengan ini. Pada tahun ini hukuman atas dosa itu dihapuskan. Tapi ada syaratnya. Nah, nanti kita akan lihat syarat-syaratnya di ini pertemuan yang berikut. Tetapi kita paham dulu tentang indulgensi. Kemudian kenapa ada soal ziarah tadi? Nah, kita juga harus lihat.
bukan pokoknya kunjungi 9 gereja lalu beres semua. Nah kalau kunjungi gereja lalu datang ke sini ngopi ngerokok di situ, terus habis itu merasa sudah dapat indulgensi gitu, ya tidak bisa juga. Jadi ada prasyarat yang dipenuhi. Sekarang gini aja dah, Bapak Ibu masih ingat pernah bersalah? Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengalami rasanya dipaksa untuk diampuni? Dipaksa diampuni. Kata itu nggak pernah muncul barengan ya. Dipaksa diampuni. Bapak Ibu dipaksa terima pengampunan. Bapak Ibu orang bisa maksa orang lain untuk mengampuni, mohon ampun. Tapi maksa untuk memaksa diri gimana? Dipaksa untuk diampuni. Atau lebih gampang lagi, Bapak Ibu pernah merasa nggak dipaksa masuk surga? Nggak ada, nggak akan ketemu. Kita nggak pernah menemukan dipaksa masuk surga, dipaksa untuk diampuni, nggak pernah. Tapi ketika orang datang kepada Tuhan memohon pengampunan, ya diampuni. Tetapi konsekuensi atas dosa itu yang masih tetap ada. Ini sekali lagi bukan ajaran saya, ini ajaran Gereja Katolik. Di pertemuan berikut kita masih akan melihat yang seperti ini supaya lebih jelas. Baik, sampai di sini kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Oh ya, pakai mic biar jelas. Ini tadi yang saya sebut rahmat, tapi rahmatnya itu nggak langsung dirasakan, nggak kelihatan tadi itu. Gini, saya sih berharap kita mengalami semuanya ya, tapi jangan buru-buru. Ketika kita hidup di dunia dengan dosa dan kemudian kita sudah diampuni dosa kita, tapi hukuman atas dosa masih ada, maka kita perlu disucikan, dipenyucikan. Ya. Tetapi yang kita harapkan dan harus perjuangkan, selama di dunia saya berdosa, iya, saya mau bertobat, saya mohon pengampunan Tuhan, dan saya berharap Tuhan membersihkan diri saya dari semua hukuman atas dosa. Kalau hukuman itu sudah saya tanggung, saya bereskan di dunia, maka saya akan langsung masuk ke surga. Nah, bukti, kalau ngomongin bukti, itu kan kalau orang menuntut bukti itu mata yang kelihatan gitu kan. Nah terus perasaannya gimana? Jiwaku bersih atau belum, itu kok nggak kelihatan? Begini, yang paling jelas, paling menonjol sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat proses kanonisasi, beatifikasi. Syaratnya apa supaya orang bisa jadi santo atau santa? Salah satu yang menjadi penting adalah saya datang ke makam orang itu, saya berdoa lewat perantaraan orang itu, dan Tuhan mengabulkan permohonan saya. Itu ya. Kemudian itu kalau di dalam gereja secara umum kita akan mengalami yang begitu. Jadi kita akan mengalami, merasakan itu ya setelah menyelesaikan tugas kita di dunia.
Jadi yang hasil dari penghapusan indulgensi penuh itu orang akan langsung ke surga. Gimana membuktikan orang sudah ada di surga atau belum? Bawain handphone waktu penguburan. Nah itu kalau yang dikubur, kalau yang kremasi gimana? Begini, itu ada di luar kemampuan manusia untuk melihat. Di luar kemampuan kita untuk melihat. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa juga begini. Silahkan mengingat ketika Bapak Ibu doa arwah, mendoakan arwah. Isinya apa kalau doa arwah? Ada dua. Kalau dia sudah di surga, biarlah dia berdoa untuk kami. Kalau dia masih di penyucian, bersihkan dosanya, bersihkan siksa dosanya supaya segera ke surga. Nah, perhatikan yang pertama. Tanda kalau orang itu ada di surga, seperti yang saya sebutkan, untuk bisa tentang Santo Santa, proses kanonisasi. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu sudah mengalami berapa jenis kegembiraan? Nggak bisa mendeskripsikan. Bapak waktu kecil narik mobil-mobilan apa enggak? Kalau masih ada yang mau saya belikan. Tarik dari sini sampai rumah. Itu kegembiraan waktu kita masih kecil. Tapi Bapak Ibu amati ketika Bapak Ibu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, perhatikan kegembiraan yang Bapak Ibu alami ketika ada bersama Tuhan. Jadi kita perlu belajar juga Bapak Ibu berdoa kontemplasi seperti yang disebutkan tadi. Yang ada cuma saya mau menikmati kegembiraan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu akan mengalami, merasakan senangnya yang benar-benar akan berbeda. Saya pertama kali, ini bukan karangan, bukan sesuatu yang mustahil. Saya pertama kali mengalami waktu SMA kelas 3. Jadi meditasi rasanya nggak mau buka mata lagi karena senang. Beneran senang, bukan ngantuk, enggak. Memang senang beneran. Saya nggak mau buka mata karena kegembiraan. Nah Bapak Ibu kita perlu belajar doa yang seperti itu. Berdoa hanya karena mau senang bersama dengan Tuhan. Kalau malam minggu anak-anak di sini juga belajar doa yang kayak gitu. Untuk apa? Menikmati kedekatan kebersamaan dengan Tuhan. Sekarang begini, Bapak Ibu pernah berantem? Sering. Kalau habis berantem bisa deket-deketan? Jangankan dekat-dekatan, namanya disebut aja udah panas hati saya. Tapi kalau orang sudah berdamai, maka orang akan bisa menikmati kebersamaan. Kalau saya sudah didamaikan dengan Tuhan, dosa saya sudah diampuni, kemudian siksa dosa saya tadi sudah dibersihkan, maka hal yang akan kita alami adalah kegembiraan ketika bersama dengan Tuhan. Bukan otak yang aktif, tapi hati yang aktif. Begitu Pak. Ya, silakan. Ibu. Ya, yang kita harapkan kita bersih selama masih di dunia. Jadi begitu mati udah ke surga. Ya, benar itu. Kalau di katekismus Bapak akan ketemu 3 kemungkinan. 1 langsung ke surga, 2 surga lewat penyucian, 3 gak ke surga. Ya itu 3 kemungkinan. Dan itu disebut di katekismus, kita akan lihat nanti ya.
nggak semua saya omongin sekarang. Kalau saya omongin sekarang, besok pada nggak datang lagi. Jadi nanti di sesi yang ketiga ya kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi yang kita harapkan justru selama di dunia kita bersih. Harapannya ketika mati sudah langsung kepada Tuhan. Ya. Satu lagi. Itu juga nanti dulu. Enggak. Jadi untuk penghapusan atau permohonan indulgensi untuk yang meninggal, Bapak Ibu nggak cukup hanya berdoa. Nggak cukup hanya berdoa. Satu lagi itu. Tadi kan Pak Seto menyampaikan bahwa menerima dan menanggung semua penderitaan selama di dunia tanpa protes. Hal itu apakah sama dengan kalau kita menanggung karena perbuatan yang kemudian kita perbuat, apakah itu sama dengan pernyataan yang barusan Pak Seto sampaikan, menerima dan menanggung semua penderitaan selama di dunia tanpa protes? Tidak semua yang enak itu kalau dicampur jadi enak juga. Es durian enak apa? Enak. Sate? Coba satenya dituangi es durian. Keyakinan tentang karma itu bukan keyakinan Katolik. Kepercayaan itu pengaruhnya luar biasa loh ya. Sampai orang Katolik aja pada ngomongin karma. Berarti kan pengaruhnya hebat. Dan kemudian itu membuat orang sangat berhati-hati dalam bertindak. Tapi kemudian tidak bisa dicampurkan dengan yang diajarkan di dalam gereja. Ini bukan soal pembalasan. Kalau karma itu ada unsur balasannya. Tapi menanggung hukuman atas dosa, menanggung konsekuensi atas dosa, itu bukan karma. Itu bukan pembalasan. Yang tadi saya sebut, kalau saya sudah bunuh orang, konsekuensi saya adalah menghidupi, menanggung biaya keluarganya. Itu bukan karma, itu bukan hukuman, itu konsekuensi dari kejahatan dan dosa yang sudah saya lakukan. Ya, begitu. Jadi saya nggak mau dihukum berdiri terus di sini, kita pulang. Satu lagi. Ya. Itu tadi dalam imamat tahun Yubel tahun ke-50 itu bagi mereka yang pertama akan dikembalikan, kemudian akan dibuka, akan dibebaskan. Itu tentunya pada tahun Yubel. Yubel itu satu tahun ke-50 itu pengajaran saya. Kemudian apabila diserahkan pada Yubel sekarang tahun Yubel dan kita setahun, apakah juga indulgensi itu hanya berlaku pada tahun juga? Nah, apakah indulgensi hanya ada pada tahun Jubilee? Kalau kita melihat ke dasar tahun Jubilee, orang bahasa bahwa berlaku hanya satu tahun. Ketika satu tahun itu harus menggunakan dana yang lebih tinggi, juga yang dibebaskan, yang juga harus dibebaskan. Nah, berarti dana yang dikembalikan dalam tahun nanti, tahun berikutnya ke-51 itu dikembalikan lagi pada pembeli, bukan pemilik. Bukan saja begitu. Apa saja begitu? Bukan. Okay. Jadi setelah kembali ke pemilik awal ya sudah. Peringatannya jangan jual lagi. Nah, kemudian indulgensi tidak hanya berlaku di tahun Yobel. Tahun Yobel menjadi tahun yang istimewa karena ini penjelasan yang lebih sulit ya. Gereja, pimpinan gereja itu menggunakan harta rohaninya untuk diberikan kepada umat. Hartanya itu yang kemudian menjadi pembebasan dari hukuman atas dosa. Ini penjelasannya lebih sulit dan kita perlu ya yang lebih lanjut penjelasannya di Doctrina Indulgentiarum tadi. Tapi ini perlu penjelasan yang lebih panjang. Indulgensi tidak hanya berlaku, tidak hanya terjadi di tahun Yobel, tapi tahun Yobel istimewa
dan menjadi saat tahun untuk mengingat sungguh-sungguh tentang perlunya Idul Fitri. Begitu dulu. Nanti keterangan berikutnya ya, kita masih akan melanjutkan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Seto. Untuk malam ini kita boleh belajar ya Bapak Ibu. Senang nggak Bapak Ibu? Nah, kita nambah ilmu lagi ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada koordinator SAS Studi Alkitab Servasius Pak Slamet yang mensupport kita, tim penggerak untuk kita belajar di tahun jubileum ini. Jangan lupa nanti selanjutnya harus hadir lagi. Kita doa penutup dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar bersama dengan Pak Seto. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap hari kami, di dalam karya kami, di dalam pekerjaan kami, dan kami mohon rahmat kesehatan kepada Engkau. Bunda Maria, Bunda yang penuh belas kasih, dampingilah kami di dalam hidup ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Mohon doa baik untuk kita. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, dan istirahat kita malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari Jati Asih ke kota, mampir di Keramat beli daun salam. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat malam. Jangan lupa ya.